Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komanggede Wiratrisna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan PPKN Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Pada asana. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa. Pangan gali. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana cuaca hari ini? Nggak mendung ya? Mendung, ini kita musim hujan. Harapkan kalian jaga kondisinya ya, karena musim hujan itu rentan sekali terhadap penyakit ya. Tapi kalian ada yang sakit di sini? Tidak ada ya? Ya, semoga sehat semuanya ya. Mungkin ada temannya yang tidak hadir, bisa kita doakan agar segera cepat sembuh, bisa kembali berkumpul bersama kita untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian presensi terlebih dahulu ya di Google Classroom. Bapak sudah share presensinya, silahkan diisi dulu presensinya ya. Nah, di pertemuan kali ini ya, pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Perlindungan dan penegakan hukum ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita masih pada bab ini ya, bab terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian ya. Tapi kemarin kita sudah membahas konsepnya, konsep perlindungan dan penegakan hukum ya, dari kasus kemarin. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum? Iya, semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Siapapun kalau sudah warga negara Indonesia, dia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di pertemuan kali ini ya, tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini hampir sama tapi berbeda dengan pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan kali ini itu nanti Bapak menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Project based learning dalam artian pembelajaran kita nanti ada projectnya, project yang dihasilkan ketika kita belajar. Kalau yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita menggunakan problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Masalahnya apa minggu lalu? Bandar narkoba yang dihukum mati. Bagaimana terjadi pro dan kontra itu ya? Itu problemnya. Kalau sekarang proyeknya. Jadi ada yang dihasilkan. Ya, nanti di akhir kita akan belajar membuat poster atau gambar, karena gambar itu kan pesan yang tidak bersuara katanya. Jadi orang dengan melihat gambar saja sudah paham. Oh, ini isi hatinya yang buat poster itu seperti ini. Walaupun banyak dari kita ataupun banyak peserta didik yang tidak berani mengutarakan pendapatnya di muka umum. Dia bisa menyampaikannya melalui gambar, bisa. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti disikap ya, kita bersyukur dulu kenapa kita bisa berkumpul di sini ya, bersama-sama belajar ya, dan ada tanggung jawab juga nanti, kemudian disiplin juga dalam proses pembelajaran ya. Dan di pengetahuan nanti kita bisa menganalisis dan mengevaluasi ya, analisis siapa saja lembaga-lembaga penegak hukum. Nah, karena kita membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum ya, pasti ada lembaga yang khusus untuk melindungi dan ada lembaga yang khusus untuk menegakkan hukum. Dibedakan itu ya, siapa saja lembaganya nanti kita bahas. Dan kita bisa mengevaluasi karena kita terkait dengan dinamika pelanggaran hukum,
Bisa enggak kita nanti itu menganalisis pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di sekitar kita dulu? Ya. Atau di sini semua pernah melanggar hukum? Ada yang tidak pernah melanggar hukum? Ada yang tidak pernah melanggar hukum? Pasti ya, setiap orang pasti pernah melanggar hukum. Entah itu di lingkungan keluarganya, atau di lingkungan di sekolah kita ini, ya, atau di masyarakat, atau bahkan pelanggaran hukum yang terjadi di bangsa dan negara. Ya, itu. Dan keterampilan. Nah, di keterampilan ini nanti yang kita harapkan ada proyeknya tadi, yang Bapak sampaikan tadi. Proyek dalam hal poster atau karikatur bergambar, silakan. Pesan bagaimana terhadap hukum di Indonesia, dinamika pelanggaran hukum di Indonesia, atau contoh-contoh pelanggaran hukum bagaimana seharusnya, ya, bagaimana pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, yang nanti kita bahas. Ya, nah itu. Nah, peran lembaga yang pertama Bapak jelaskan sedikit di sini terkait dengan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, di sini siapa yang mau jadi anggota Polri di sini? Di IPA 3 ada calon anggota Polri. Iya, cuma satu. Mantap ya. Terus latihan fisik juga. Ya, jangan hanya fisik saja, tapi ini juga harus diisi juga, ya, seimbangkan. Itu lembaga-lembaga penegak hukum. Mungkin ada di sini salah satunya yang mau jadi lembaga, jadi penegak hukum selain Polri tadi, mau jadi jaksa, jadi hakim. Ada? Belum ada ya? Atau belum kepikiran? Nanti pasti kepikiran ya. Ini dinamika pelanggaran hukum. Ya, semua pasti tadi Bapak di awal tanyain, semua pasti pernah melanggar hukum. Sekali lagi Bapak tanya, ada yang tidak pernah melanggar hukum? Atau mungkin tidak sadar. Nah, Bapak pun pernah melanggar hukum. Tapi pelanggaran hukum yang seperti apa? Ada golongannya, berat, ringan, kecil. Nah, ini. Pelanggaran hukum itu katanya bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi kapan saja. Kejadiannya di luar sekolah. Itu ya. Jadi itu bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat. Jadi oke, sudah? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibentuk kelompoknya yang beranggotakan 4 sampai 5 orang saja. Ya, 4 sampai 5 orang saja. Bapak tentukan atau kalian pilih sendiri? Ya biar cepat ya, kalian bisa balik saja. Balik, yang depannya balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 kelompok. Ya, silakan. Ya, oke. Sebelum Bapak berikan ketentuannya, tugas kelompoknya, dan membuat contoh proyeknya, nah, ini ada video salah satunya nih. Video pelanggaran hukum juga sama. Atau mungkin pernah mengalami juga ini. Ya, oke. Nah, tugas kalian, nah sekarang, ya, setelah kalian bisa menganalisis tadi dinamika pelanggaran hukum, baik yang terjadi di lingkungan keluarga kalian tadi, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan bangsa dan negara kita. Ya, tidak usah kita menganalisis pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di dunia internasional. Pasti banyak. Lain nanti. Skupnya itu lebih besar. Kita fokus ke di NKRI saja. Sudah? Nah, kalian pernah membuat poster? Iya, oke. Pasti pernah buat poster ya. Poster apa biasanya?
Edukasi boleh. Tugasnya ialah membuat sebuah poster. Nah, LKPD-nya sudah Bapak share di Google Classroom. Kalian bisa lihat. Nanti tugasnya itu membuat poster, ya, yang kemarin di-share juga oleh temannya. Contohnya itu ada contohnya, mungkin di sintaknya itu kalian bisa lihat, ya. Membuat poster tentang potret hukum di Indonesia bisa. Yang berkaitan dengan pelanggaran hukum itu bisa. Ya, kalian boleh buat dalam bentuk poster ataupun gambar. Yang suka menggambar silakan. Yang suka mendesain silakan. Buat desainnya, ya, silakan. Ya. Waktunya berapa menit? 15 menit ya. Oke. Silakan didiskusikan. Nah, caranya kalian analisis dulu. Kalian mau buat apa? Kemudian contohnya seperti apa? Pelanggaran-pelanggaran apa? Buat konsepnya dulu di kertas atau orak-orek. Baru nanti dimasukkan desainnya. Ya. Oke semuanya. Nah, waktunya sudah habis. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, karena waktunya sudah selesai, ini bisa kalian lanjutkan di rumah. Dan di pertemuan berikutnya kita bahas lagi kembali dan dipresentasikan. Ya, bisa diselesaikan sekarang? Tidak ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi. Baik, kita akhiri dulu pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi untuk proyeknya ini. Ya, kita tiba pada saatnya. Telah tiba untuk presentasi hasil dari proyek yang kalian telah buat. Ya, tadi Bapak melihat proyeknya itu ada yang membuat tentang bullying, kecelakaan lalu lintas, kemudian korupsi, kemudian apalagi tadi ya, korupsi bansos dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa gambar itu bisa bersuara. Bukan berarti gambar itu diam begitu saja ditonton, tapi gambar itu bagaimana memiliki sebuah arti. Syarat akan makna dalam gambar yang kalian buat. Baik itu gambar karikatur yang kalian buat, ataupun gambar yang kalian buat di poster. Ya, baik, oke. Sebelum Bapak tunjuk, yuk, kita applause dulu untuk kelompok 4. Disampaikan apa arti makna dari poster yang sudah kalian buat.
itulah materi kita di bab ini terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat dan dinamika pelanggaran hukum di sekitar kita. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ingin sampaikan? Tidak ada. Nah, Bapak juga mengirimkan refleksi diri di Google Classroom. Refleksi dirinya nanti diisi, kemudian dikerjakan dulu post testnya. Ya, kalau sudah diisi, silahkan dikirim. Ya, Bapak sudah terima, ada beberapa yang sudah mengirim argumennya. Wah, bagus-bagus sekali ini. Kalian sudah banyak memahami terkait dengan materi perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sekianlah materi kita pada bab ini. Proyek kalian juga bab 5. Nanti Bapak dan juga proyek kalian. Jadi jangan lupa di-share juga di media sosial kalian. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita masih ada satu bab lagi terkait dengan pengaruh iptek. Semua pasti menggunakan iptek. Ya, kita menggunakan iptek, kita analisis nanti dampak ketika kita menggunakan iptek. Baik dampak positif, dampak negatif yang timbul ketika menggunakan itu di bab. Baik, jika tidak ada yang ingin sampaikan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa tanah. Doa menurut agama yang digunakan doa yang baik. Berdoa bersama. Paramo Santi. Oh, Santi. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan kalian. Baik, sampai jumpa. Demikianlah video PPL saya ini. Semoga bermanfaat bagi rekan semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.